Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arani TV, kembali lagi bersama kami dalam program acara Sharing Inspirasi, di mana informasi terkini dan teraktual akan kita kulik secara mendalam bersama saya, Rizky Ramadan. Sahabat Arani TV, melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas tentu sangat membutuhkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang mampu melatih minat dan bakat tentu akan menjadi preferensi bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan cita-cita maupun karir di masa depan. Perkembangan ilmu pengetahuan di universitas tentunya melahirkan banyak jurusan ataupun prodi yang mampu memberikan semacam peluang untuk mahasiswa agar dapat mengembangkan minat dan bakat tentunya untuk mengembangkan prospek juga di masa depan. Seperti baru saja terselenggara jurusan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Lantas untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di studio narasumber luar biasa. Beliau merupakan dosen ilmu pemerintahan Universitas Syiah Kuala, Bapak Nofriyadi SIP MIP. Assalamualaikum Bapak, selamat datang di Arani TV. Mungkin boleh langsung saja Pak ya, terkait dengan jurusan yang baru terselenggara seperti itu. Mungkin teman-teman Arani TV sudah penasaran nih Pak, jurusan apa sih yang baru saja terselenggara dan sejak mulai kapan jurusan tersebut terselenggara? Baik, terima kasih ya, sudah diundang. Pertama itu kan di USK itu tahun 2007 ya, sebagai alumni pertama saya itu baru saja 3 prodi yang ada. 3 prodi itu terdiri dari komunikasi, sosiologi, dan politik. Nah, seiring berkembangnya, karena kita namanya Aceh, ya, ada spesifik, ada namanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, nomor 11 2006 itu, maka FISIP USK mengembangkan, jangan hanya tupoksinya sampai politik, sosiologi, dan komunikasi, tetapi dikembangkan, dibuka lagi prodi baru, yang namanya Prodi Ilmu Pemerintahan itu 2014. Saya belum ada di situ, masih ambil S2 di Surabaya. Jadi dengan dibuka prodi yang baru, artinya ada peluang mahasiswa untuk mengambil jurusan itu dan prospeknya bagus kalau saya lihat ya dengan dibukanya. Itu untuk pertama. Oke baik, jadi masih tergolong baru Pak ya? Baru. Iya, jika kita berbicara terkait dengan prodi ataupun mungkin jurusan yang baru terbentuk seperti itu atau baru terselenggara, tentunya ada stigma bagi mereka yang mungkin baru mencalonkan diri sebagai mahasiswa. Jujur teman-teman Arani TV sedikit sharing seperti itu. Ketika saya baru mulai menjadi mahasiswa Pak ya, itu ketika kita memilih jurusan, pasti ketika kita melihat jurusan baru, stigma yang muncul itu adalah bahwasanya masih under ataupun di bawah standar, ataupun mungkin standarnya masih kurang baik daripada jurusan mungkin yang sudah lama. Apakah benar stigma seperti itu dan kenapa sih harus memilih jurusan ilmu pemerintahan ini? Oke, 2014 mungkin tahap pertama, karena dibukanya jurusan, kemudian kayak saya dulu lah, artinya udah pasti stigmanya, akreditasinya aja mungkin masih C waktu itu, tetapi bukan itu yang dilihat hari ini mahasiswa itu, lebih spesifiknya kampusnya dilihat dulu, dia lihat kampus dulu, ini USK misalnya, ataupun UIN Araniri misalnya, dia lebih cenderung itu dulu dia lihat. Ketika dibuka prodi pemerintahan itu, walaupun mahasiswa luar biasa mendaftar waktu itu, hampir 100 orang kalau nggak salah. Jadi nggak ada masalah dia, stigma negatif masalah akreditasi C, ya kan? Tidak ada masalah bagi mahasiswa, tetapi dia lihat jangkauan ke depan, jangka panjangnya. Artinya dengan ada dibuka prodi pemerintahan, membuka peluang untuk mahasiswa, karena prodi pemerintahan itu luar biasa, ya kan? Bisa diterima di mana saja. Artinya lebih kepada misalnya seorang menyiapkan seorang birokrat untuk duduk di pemerintahan. Artinya stigma-stigma itu menurut saya nggak ada dari pertama ya. Saya 2000 kembali di USK itu 2016 ngajar, ya kan? Tapi saya masih di prodi politik, ya kan? Baru pindah ke prodi pemerintahan, tetapi luar biasa antusias. Artinya grafiknya luar biasa. Dari 2014 itu nggak dia grafiknya turun naik turun nggak, dia standar naik terus. Artinya peminatnya bagus untuk khusus Aceh. Ada juga dari luar Aceh. Ada dari Jakarta, Tangerang. Ya, mahasiswa-mahasiswa prodi pemerintahan itu luar biasa kalau menurut saya. Jadi stigmanya negatifnya sangat kurang karena hari ini luar biasa.
peminatnya ini 130, tahun lalu 130 peminat yang diterima. Ya kan? Yang mendaftar saya nggak tahu. Ya. Itu. Ya berarti, nah begitu teman-teman ya. Jadi ketika kita memilih sebuah jurusan, khususnya ilmu pemerintahan di Universitas Syah Kuala ini, tentunya selain kita melihat jurusan, kita juga harus melihat kampus mana yang buka jurusan tersebut. Melihat juga track record dan bagaimana prestasi gitu Pak ya yang sudah diberikan oleh kampus tersebut. Nah, ketika kita milih jurusan juga Pak, kita pasti memandang apa sih keistimewaannya, apa sih privilege yang ada ketika kita memilih jurusan tersebut untuk karir prospek kita ke depannya. Ya, terutama mahasiswa, misalnya siswa itu ya, dari siswa dia masih kelas 3 pasti ada namanya mencari jurusan. Prospek apa kalau dia masuk jurusan ini, bagaimana ke depan. Ya. Di prodi pemerintahan itu sudah melakukan sosialisasi sudah berapa kali ke SMA waktu tahap pertama ya. Tujuannya apa? Supaya siswa juga mau ambil jurusan prodi pemerintahan. Prospeknya kalau dilihat ke depan, mahasiswa itu unik memang. Prodi pemerintahan ini unik. Bukan hanya target kami sebagai dosen itu bukan menargetkan kamu nanti tamat kuliah harus jadi ASN. Oke. Ya kan? Saya banyak berdiskusi dengan mahasiswa. Ada yang bisnis, ada yang di bidang jasa, UMKM. Tetapi prospek itu luar biasa hari ini. Apalagi kita pemerintah lokal di Aceh. Jadi mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk masa akan datang. Tujuan pertama dan alumni kita udah banyak. Di mana kerjanya? Ada yang di kantor bupati, ada yang di BKN Jakarta, ya sudah bekerja. Itu dari sisi ASN-nya. Tapi dari sisi misalnya tamat kuliah langsung biasanya. Teman-teman mahasiswa itu langsung ada pekerjaan minimal sekali, ya buka bisnis lah, ya, atau menjaga counter HP, ya itu minimal. Artinya itu yang kami butuhkan sebagai prodi pemerintahan membutuhkan itu ketika dia selesai. Dia diterima oleh dunia kerja. Nah, itu. Ya, baik. Jadi siap gitu kan, membentuk mereka yang siap untuk terjun di pemerintahan seperti itu. Nah, berbicara terkait dengan pemerintahan sendiri nih Pak, Aceh kan kita ketahui memiliki leg spesialis seperti itu ya, legal spesialis, bahwasanya Aceh memiliki konun dan sebagainya. Untuk peluang mahasiswa sendiri di pemerintahan Aceh itu besar atau sebesar apa gitu, bisa digambarkan peluang untuk mahasiswanya sendiri? Ya. Kalau besar itu memang kan pemerintah kita kadang-kadang perjurusan itu sedikit diterima. Kadang-kadang pemerintah Kabupaten A mengalokasikan jurusan pemerintahan hanya 1 atau 2 orang. Nah, kalau kita lihat dari sisi misalnya, karena itu kan pengusulan dari pemerintah daerahnya. Kayak kampus berapa orang diterima tahun ini. Ya kan? Tetapi bukan itu. Artinya ada juga yang ambil itu, kemudian mereka tes dan lewat, kerja di birokrat, ya. Ada yang di PD Jaya itu udah lulus tahun lalu tuh. Kemudian di Melabu, di Aceh Besar, ya. Prospek itu untuk birokrat itu malah anak pemerintahan seharusnya di situ. Ya kan? Kenapa? Mereka belajar itu. Makanya saya bilang sama mahasiswa, kalian itu anak IPDN, Pamong. Bedanya mereka itu kuliah sudah digaji, sudah dijamin itu langsung jadi PNS. Orang ini harus tes dulu, JAT. Ya kan? Tetapi itu prospeknya luar biasa kalau menurut saya. Mahasiswa itu bukan kita branding untuk langsung kamu nanti harus ASN ya kan? Kadang-kadang kan jangkauan kita berpikir saya kuliah itu harus jadi ASN, itu salah. Makanya di kampus kita itu ada namanya program kreativitas mahasiswa, ya kan? Wirausaha. Jadi masing-masing mahasiswa itu ada yang suka misalnya jadi birokrat, ya kan? Itu tes dia. Ada yang juga nanti dia buka bisnis, UMKM atau dia berbagai macam. Saya lihat fenomena hari ini berbeda dengan kayak sebelum-sebelumnya. Peluang kerjanya apa ya? Saya lihat anak pemerintahan itu ketika dia tamat, ya langsung ada pekerjaan. Kenapa? Mungkin dia ada jaringan, ya kan? Waktu di mahasiswa ada organisasi segala macam. Jaringan itu perlu untuk mahasiswa. Supaya apa? Ketika dia tamat kuliah tidak mentok duduk di rumah, stres. Jadi peluang-peluang itu besar untuk prodi pemerintahan, terutama mempersiapkan menjadi leader di masing-masing kabupatennya, terutama misalnya di provinsi kalau bisa jebol, ataupun ada alumni kita itu di BKN Jakarta lulus.
terkait dengan ilmu pemerintahan sendiri, apa sih Pak perbedaan jurusan ilmu pemerintahan maupun jurusan yang ya kita bilang mirip-mirip lah dengan jurusan pemerintahan seperti administrasi negara dan sebagainya. Kira-kira apa keistimewaan dari jurusan ilmu pemerintahan ini? Ya, kalau administrasi negara itu kan langsung ya masalah administrasi. Karena ini tata pemerintahan. Nah, prospeknya dia memang misalnya mempersiapkan di Dukcapil kalau nanti alumninya kan. Kemudian ada namanya TAPEM ya, tata pemerintahan di kabupaten kota itu ada. Jadi mereka itu udah belajar tentang itu. Ada namanya pengambilan kebijakan publik, ya kan? Bagaimana menjadi seorang leader di dalam misalnya satu instansi, ya kan? Mereka belajar. Jadi perbedaan misalnya kayak ilmu politik lah di FISIP itu sendiri ada ilmu politik. Ilmu politik itu mengkaji tentang politik aja, ya. Dia nggak belajar tentang pemerintahan. Kalau politik itu prospeknya misalnya kayak menjadi mempersiapkan diri menjadi anggota legislatif, ya kan? Tapi tidak tertutup kemungkinan ya anak pemerintahan juga mempersiapkan itu. Tetapi keilmuannya beda-beda, kan? Kalau anak politik itu lebih kepada misalnya partai politik segala macam. Kalau ini enggak, dia mempelajari hampir ada juga tentang misalnya pemilu, kemudian kebijakan publik, ya, pemerintahan desa. Jadi mereka bisa calon-calon kepala desa pun bisa, ya kan, untuk mempersiapkan itu. Artinya mereka sudah belajar teori, tinggal praktik aja yang belum. Nah, itu perbedaan dari apa jurusan masing-masing itu. Kalau saya sih luar biasa hari ini ada prodi pemerintahan di FISIP. Kenapa? Hari ini desa itu ya nggak boleh lagi misalnya kayak dulu nggak tamat sekolah misalnya tamat SD dia mengelola uang 1 miliar. Makanya saya bilang sama mahasiswa ya artinya ketika tamat kuliah jangan gengsi jadi kepala desa. Kalian mengelola keuangan dan mengetahui betul bagaimana manajemen pemerintahan itu. Nah itu jadi menarik menurut saya untuk prodi pemerintahan itu terus berkembang hari ini. Mahasiswanya bagus-bagus. Kami malah ngajar itu sepakat seluruh dosen itu mengandalkan kayak Win lah, mengandalkan adab daripada ilmu dulu. Adabnya seperti apa? Ketika dia terjun ke dunia kerja, ya, yang diutamakan itu etika. Bagaimana pelayanan? Pelayanan publik itu kan nggak boleh. Hari ini kita mengkritik misalnya nggak bagus pemerintahnya ini, tapi ketika Anda terjun dalam dunia kerja, kemudian kita masuk di sistem, itu berbeda lagi. Nah, bagaimana maksudnya itu yang kami bangun hari ini dosen-dosen itu adab mahasiswa itu seperti apa etikanya. Kenapa kami utamakan itu? Karena mempersiapkan ketika mereka terjun ke dunia kerja. Ya, kemudian ketika kita berbicara jurusan pasti kita melihat juga ruang lingkup prospeknya nih Pak. Ya, terkait dengan ilmu pemerintahan sendiri seluas apa sih Pak ruang lingkup prospeknya? Apakah mungkin hanya sekedar di eksekutif ataupun legislatif itu atau mungkin ada memang tempat-tempat lain yang menerima mereka seperti itu. Ya, selain dari eksekutif legislatif itu yudikatif pun masuk karena kan kalau dibuka peluang misalnya menjadi staf misalnya di Kajari, di pengadilan negeri ya kan. Itu diterima ya kan. Selain misalnya menjadi staf di pemerintahan daerah. Itu udah jelas loh topoksinya. Artinya memang jurusan mereka dan mengetahui betul itu, terutama di sisi pelayanannya, ya kan? Makanya mahasiswa itu kami berikan pendidikan, ya, pelayanan ketika Anda menjadi seorang pelayan publik, ya kan? Jadi apa yang saya bilang peluang-peluang kerja itu luar biasa. Artinya di prodi pemerintahan itu nggak sejauh yang kami pahami ya. Selama alumni sudah selesai, itu alhamdulillah maksudnya dunia kerja diterima, ya kan? Nggak mesti kan di bank mungkin ada juga, ya kan? Jangan karena kan bank itu bisa dari jurusan apa saja, tapi ada juga di bank. Yang banyak sekarang itu di UMKM, ya rata-rata yang skripsi itu meneliti UMKM dan mereka terjun di situ. Nah itu menariknya. Jadi kalau pemerintah itu agak longgar sedikit, selain dari legislatif dan eksekutif ya, masuk ke yudikatif juga ada ketika bisa ada permintaan daerah untuk menjadi staf di situ, ya kan, nggak ada masalah. Berarti memang prospek dan lingkungan kerjanya itu luas Pak ya, nggak cuma sebatas
terkungkung dengan stigma bahwasanya ya harus di pemerintah, berarti eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Tapi memang ada sangat banyak kesempatan-kesempatan Pak ya untuk diterima atau lapangan kerja. Betul sekali. Ya. Baik, luar biasa sahabat Aranidi TV, perbincangan kita pada hari ini. Tentunya Pak masih banyak ingin kita perbincangkan, namun mengingat waktu kita terbatas teman-teman. Tentu yang baru saja Bapak Nufradi sampaikan sangat menginspirasi dan sangat mengedukasi kita semua, khususnya bagi mereka yang teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Nofriyadi telah memberikan sedikit edukasinya bersama kita di Arani TV. Baiklah, sahabat Arani TV, hanya sekian mungkin perbincangan antara saya dan juga narasumber. Saya Rizky Ramadan selaku host pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.